Selamat malam. Kali ini malam Jumat Legi dalam suasana gerimis dan juga guntur halilintar sesekali. Saya barusan membaca terkait dengan air kehidupan Raden Werkudara. Menjadi menarik bahwa setiap diri kita seperti halnya Raden Werkudara yang konon dikabarkan satria yang jujur, yang mulia dan cenderung lugu. Mungkin itu diri Anda mendapat tugas untuk mencari Tirta Merta atau kemudian Tirta Parwitasari. Dengan berbagai kesaktiannya, dia mampu mencari, menemukan. Ia diutus oleh sang guru Resi Durna untuk mencari Tirta Parwitasari, yaitu air kehidupan. Ini untuk menyucikan batin guna mencapai kesempurnaan hidup. Mungkin ini akibat dari Werkudara yang masih dalam fase pencarian, seperti halnya kita semua yang masih mencari kehidupan, mencari makna hidup. Kemudian Bima menghadap ibunya, yaitu Dewi Kunti, untuk pergi ke hutan. Tiba soro, tepatnya di Reksamuka, bahwa letak air itu tersimpan di bawah kayu gung susuing angin. Ini juga hanya ilustrasi itu. Pohon besar yang tempat bersarangnya angin, ini kan sesuatu yang seperti Mission Impossible. Ibu Kunti sempat melarang karena diduga ini hanya jebakan yang dapat membahayakan keselamatan. Nah, Bima ini cukup kuat, kemudian berhasil mengalahkan raksasa sebagai penguasa gunung Reksamuka. Akhirnya menang karena Bima ini memang kesaktiannya luar biasa, tetapi ia tidak menemukan apa yang ia cari. Kemudian kembali menghadap gurunya Resi Durna untuk mencari ke tempat yang lebih sulit. Ia mengatakan tirta tersebut di dalam kedalaman lautan, dan Bima pun langsung turun dan ketemu ular naga sebagai simbol ular naga itu sesuatu yang kuat ya pada saat itu. Dengan kukunya, senjata andalan Bima, Ponconoko, ia dapat mengalahkan naga tersebut. Nah, ia juga tidak mendapatkan air Parwitasari tersebut. Lalu kemudian keluarlah Dewa Ruci, yaitu air kehidupan itu sendiri, yang sesungguhnya adalah sukma sejatinya sendiri, dan itu ada dalam diri kita. Dan disitulah intisari bahwa kita perlu banyak hening untuk mendengarkan rasa sejati, suara hati nurani kita. Saya kira itu singkat cerita. Tapi pesan yang menurut saya menarik adalah di kehidupan saat ini, di mana hampir semua orang itu pencarian hidup, pemaknaan hidup, mungkin juga obsesi, dan
ini semakin menarik ketika saya membaca Zen Buddhis, dan apalagi saat ini yang orang sedang mulai melakukan pencarian terkait dengan suwung. Nah, kembali ke Raden Werkudara, ini dengan kesaktiannya dia bisa mencari. Tetapi apa yang kemudian ditemukan adalah gambaran dirinya sendiri, di mana apa yang dia cari sebenarnya ada dalam dirinya. Nah, ini seperti mencari ke dalam. Artinya apapun yang kita cari itu tidak akan pernah selesai pencarian kita jika itu memang masih dari luar. Jadi pencarian hidup kita itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Kalau saudara-saudara kita Buddhis itu banyak menyerap keheningan, lalu kalau orang-orang Jawa itu banyak suwung, laku suwung. Nah, ini yang menurut saya menjadi relevan dengan Tirta Perwitosari, yaitu air kehidupan, di mana apa yang kita cari sesungguhnya sudah ada dalam diri kita. Kita tidak perlu membangun kesaktian, membangun imperium, bisnis, lalu banyak duit untuk menemukan Tirta Perwitosari dalam hidup kita masing-masing. Bahwa Bima atau nama lain dari Werkudara itu bahkan bisa dengan kesaktiannya, dengan kukunya itu bisa mengalahkan ular naga yang ada di laut. Tapi itu juga belum ditemukan, bahwa dalam cerita akhirnya sosok air kehidupan itu adalah bayangan dirinya, ya, mirip dengan dirinya. Yang kemudian cerita ini sangat mirip juga dengan Alexander Agung yang dengan kesaktiannya bisa mendapatkan apa saja, tetapi itu juga tidak membuat kepuasan hidupnya. Maka saya kira penting setiap orang, setiap diri kita semakin berusaha untuk menemukan pencarian-pencarian kita, menemukan air kehidupan, air Tirta Perwitosari yang akan menenangkan hidup kita, sehingga pencarian kita tidak lagi melelahkan, sehingga kita akan kembali pada dharma hidup kita sesuai dengan profesi masing-masing. Tentu akan semakin bermakna di dalam keluarga, bagaimana tujuan hidup itu semakin menjadi berkah bagi seluruh kehidupan ini, yang terdekat keluarga, lingkungan, masyarakat, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Sehingga doa-doa orang-orang leluhur Jawa, di mana Rahayu Mulyaning Jagat itu sungguh akan terwujud, seluruh makhluk akan berbahagia, ya, halilintar menyertai kita, lalu kita tidak lagi disibukkan oleh pencarian-pencarian kepuasan hidup yang di luar diri kita. Mungkin dalam pemahaman saya yang sangat miskin, keterbatasan pengetahuan, air kehidupan ini menjadi gambaran bagaimana
leluhur kita, leluhur Jawa itu bisa merasakan manunggaling kawula Gusti. Teman-teman yang sangat tekun beragama, bagaimana Tuhan itu bisa kita rasakan setiap hari, setiap saat, sehingga hanya kedamaian, hanya ketenangan dan pikiran-pikiran yang jernih yang akan menyertai langkah-langkah hidup kita di setiap waktu. Ya, ini gambaran yang mungkin bermanfaat ketika pencarian hidup kita itu telah menemukan air kehidupan, pencarian ke dalam dengan laku suung maupun meditasi, dan mencoba untuk lebih banyak menahan hawa nafsu dengan berpuasa. Semua orang pasti akan mengalami kesedihan, sehingga kebahagiaan setiap saat tentu tidak mungkin akan didapatkan. Tetapi apapun kondisinya, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi, sehingga sungguh diri kita memancarkan energi yang positif yang juga dirasakan oleh yang ada di sekitar kita, juga lingkungan hidup dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Sebuah gambaran perjuangan Werkudara atau Dewa Ruci yang ketemu dalam pencarian besarnya, yang akhirnya menenangkan kisah pencarian Bima dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga renungan malam Jumat Legi ini bisa bermanfaat untuk diri kita dalam pencarian air Perwitosari, air kehidupan, hingga hidup kita semakin tenang. Dalam situasi apapun, kita tidak akan terombang-ambing oleh perasaan, dan kita semakin menjadi berkah bagi kehidupan ini. Rahayu Mulyana Jagat, semoga seluruh makhluk berbahagia. Terima kasih.